Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri dalam cerita Ramadan dari mancanegara, 5 benua ini. Dan kali ini kita akan melanglang buana ke Eropa bagian paling timur nih, negara Azerbaijan, dengan Ustadz Kifah Bey, yang sekarang sedang melanjutkan studi di sana. Assalamualaikum Ustadz Kifah. Halo. Luar biasa. Warahmatullah. Antum itu kelahiran tahun berapa sih? Muda sekali. Ana alhamdulillah lahir tahun 99 Januari, tapi ikut angkatan 98 karena lahirnya Januari kan. Oh, angkatannya 98 ya. Masuk Gontor tahun berapa? Masuk Gontor 2010, lulus itu 2016. Lulus 2016. Iya. Di mana Yukismin antum saat? Koordinator saat. Oh, koor ya. Iya, bagian angku kedap. Angku kedap. Itu apa itu? Ya. Anggalan koordinator urusan kedai pramuka. Oh, jadi urusan kedai pramuka ya. Jadi orang-orang kreatif di koor biasanya ya. Golat. Oh, golat. Iya, koor kan kayak gitu sih. Oh gitu ya. Dulu image-nya golat, cuman sekarang nggak tahu. Kalau kreatif gitu ya? Mungkin iya ya. Orang kreatif, orang yang selalu nyari hal-hal baru lah kalau di pramuka itu. Lulus tahun berapa berarti? 2016. Angkatan apa itu namanya? Identity. Biru dia. Identity ya, generation. Oke. Setelah lulus ngabdi di mana? Lulus 2016, ngabdi 1 tahun di Gontor 2. Selama ngabdi ngerjain apa aja di sana antum kan? Mengabdi kori. Oh, di bawah tetap ya? Iya, pramuka lagi. Oh gitu ya? Gitu. Oh, iya. Kalau Waktu Ana lulus itu kebetulan bertepatan dengan 90 tahun Gontor. Oh, 90 tahun. Oke. Iya, jadi waktu itu Ana sibuk di pramuka itu ngurusin jambore nasional seluruh pesantren di Indonesia. Oh, jambore pesantren seluruh Indonesia ya? Iya, itu di Gontor 2 itu. Di Gontor 2 itu? Lapangannya, iya. Kita bangun kamar mandi, bangun lapangannya gitu. Ngurusin. Jadi jarang masuk kelas itu, jarang ngajar itu. Ngurusin 90 tahun Gontor, perayaan 90 tahun Gontor tuh. Banyak izin ya? Banyak izin. Cuma memang kita lebih senang di lapangan daripada di kelas gitu. Nah, ceritanya antum ke Azerbaijan tuh gimana? Kebetulan, ya kan? Kebetulan memang dulu ayah tuh kerja di Azerbaijan. Oke, terus? Ya kan? Nah, ya udah sekalian ikut ke sana gitu. Kita apply, alhamdulillah diterima di kampus namanya Azerbaijan Diplomatic Academy University. Terima di sana. Kuliahlah di sana. Kayak gitu. Memang Azerbaijan itu kalau untuk pendidikan masih negara yang bisa dibilang ketiga keempat lah dipandang oleh orang Indonesia. Cuman kualitas pendidikannya sebenarnya nggak kalah kayak gitu. Kalau kita dapat kampus yang tepat gitu. Jadi memang pendidikan tergantung kampus sih gitu. Jadi tergantung fakultas sama kampus. Maksudnya biasanya kalau orang itu nyari kampus itu ya kita cari fakultasnya dulu, baru ngeliat akreditasinya di kampus ini bagus nggak, di kampus ini bagus nggak gitu sih. Kayak gitu. Nah sekarang antum masuk kuliah di fakultas apa, universitas apa? Saya masuk di hubungan internasional relations, tapi di sini dibilangnya international studies. Itu di kampus namanya Azerbaijan Diplomatic Academy University. Jadi kalau dari namanya aja udah kelihatan tuh, Azerbaijan Diplomatic Academy University gitu. Oh, memang kampus ini ya khusus ya? Banyak orang-orang ya
orang-orang politisi-politisi, diplomat-diplomat gitu. Mostly kebanyakan social science dan political science gitu. Antum kok tertarik di hubungan internasional, gimana ceritanya itu? Sejak kapan itu? Sebenarnya suka sama politiknya, Zat. Oh, politiknya malahan ya? Wih. Saya sebenarnya suka politik gitu. Jadi memang suka politik dari kecil, dari SD. Dari SD? Suka politik. Iya, dari SD. Gitu, suka-suka aja gitu. Dengerin orang ngobrol gitu kan. Jadi waktu dulu SD kelas 5 SD kalau ditanya cita-citanya apa gitu kan, biasa ada yang jadi dokter, ada yang pilot, pemain bola. Dulu paling banyak pemain bola tuh SD generasi saya. Saya jawabannya ya presiden gitu. Mantap ya. Suka aja gitu. Gitu. Sampai sekarang cita-cita jadi suka. Presiden itu masih? Oh masih dong. Oh masih ya? Masih itu. Gitu. Emang suka gitu, dan saya melihat bahwasannya dunia ini semakin borderless lah, semakin tidak terbatas. Karena transportasi semakin canggih, banyak cultural exchange, banyak international trade, perdagangan terbuka, yang menurut saya ya dunia mengarah ke arah pemersatuan norma-norma dan moral-moral gitu. Jadi saya melihat wah ini ada globalisasi yang sangat luar biasa, makanya saya ambil ini international relation gitu, Zat. Kenapa nggak ngambil di Indonesia? Apa pertimbangannya saat itu? Pertama kan family ya, karena family pada saat itu di sini di Azerbaijan. Kedua memang kita ambil di Indonesia, itu pertimbangannya saat itu banyak orang di Indonesia yang top yang keren-keren, yang kualitasnya bagus-bagus, tapi karena kebanyakan ya jadi nggak unik gitu. Kalau saya alumni mana? Alumni Azerbaijan mana? Itu menjadi keunikan sendiri dan ketertarikan sendiri gitu. Gitu kan. Karena banyak banget orang sarjana di Indonesia, udah banyak banget. Ya, minimal sekarang kalau mau berkompetisi di Indonesia kan minimal S2 itu. Nah, pun kalau misalnya kita sarjana gitu, ditanya sarjana mana gitu kan, itu dilihat itu kampusnya mana gitu kan, alma mater sangat mempengaruhi itu di Indonesia. Nah, kalau dari Azerbaijan, bagian mana itu kan gitu. Di situ mulai kita bercerita, dari situ aja kan udah oke tuh. Udah gitu, keren sekali tuh personal brandingnya itu ya. Alumni gitu. Azerbaijan. Wah, itu sangat unik itu. Itu penting sekali memang itu. Kalau di politisi itu. Dan sedikit memang orang Indonesia yang sudah lulus dari sini sekitar 4 atau 5 gitu. 4 atau 5. Oh, ada juga ya sebelumnya ya? Ada. Dikit sekali. Kondisi kuliah di Azerbaijan gimana, Satkifa? Kondisi kuliah. Sebenarnya sistemnya SKS kayak di Indonesia tuh gimana? Oh ya, SKS ya. Cuman mereka SKS-nya 6. Kan kalau kita satu pelajaran 3. Ya. Kan 3 kredit. Nah, kalau di sini 6 kredit. Dan di sini tanpa skripsi, tetap 4 tahun, tapi mereka tanpa skripsi. Jadi ngambil kelas banyak gitu. Karena mereka lebih ke, kalau kampus saya pribadi, mereka sistemnya lebih ke US, ke Amerika. Jadi mereka menganggap bahwasannya anak saat itu belum siap dan belum cocok untuk buat sebuah karya gitu. Jadi mereka dikasih teori terus gitu, Zat. Oh, nggak ada gitu. penelitian gitu termasuk skripsi itu? Lebih banyak skripsi nggak kelas ada. Ya? Cuman memang ya tugas-tugas banyak lah, tugas-tugas. Misal pelajarannya ada tugas research, tugas penelitian banyak gitu. Cuman kalau skripsi nggak ada. Oh, skripsi nggak ada. Nggak ada. Rata-rata berarti 4 tahun selesai. 4 tahun. Antum udah semester berapa sekarang? Berapa tahun di situ? Karena sekarang sudah semester 6 berarti ini ya 6. 6 ya. Tahun ketiga berarti 7, ya. 8. Iya. Oh, berarti setahun lagi lulus. Setahun lagi nih, doain. Amin. Mudah-mudahan lancar ya.
Bahasa kuliahnya bahasa apa? Kebetulan di kampus Inggris. Inggris Di ya? kampus saya Inggris. Ini memang kampus-kampus yang banyak welcome sama orang internasional. Dia provide English gitu. Apa namanya? Bahasa Inggris gitu. Cuman Loh, memang nggak mungkiri kalau kita mau belajar bahasa yang bukan bahasa Inggris, ada kampus-kampus yang alternatif bahasanya lain, bukan selain Inggris, yaitu Rusia dan Azerbaijan. bahasa Rusia berarti kalau di sana? Ya, Rusia dan Azerbaijan. Oh, bahasa sehari-hari mereka, mother language mereka, itu ya bahasa Azerbaijan. Tapi Ada bahasa karena sendiri pernah gitu ya? dijajah, Azerbaijan ya? ya bahasa Azerbaijan. Karena pernah dijajah sama Rusia, dijajah sama Uni Soviet, itu makanya mereka ada bahasa Inggris, bahasa Rusia, Bahasa Rusia keduanya. ya. Hmm, Itu berapa Gitu. penduduknya semua Azerbaijan berapa? kecil, cuman 10 juta. 10 juta ya? Iya, Oh, mungkin sekarang 11 lah, 11, belasan 12 juta ya? mungkin. Umat Islam berapa 11 di sana juga. itu? 90% Muslim, Sob. Azerbaijan tuh 90% Muslim. Muslim. Oh. 90% lebih malah. Lebih, kalau kita kan 89, dia Ya. 90 mendekati 100, 98 atau 97% Muslim. Oh. Gitu. Jadi kalau sekarang Ramadan suasananya kerasa benar ya? Enggak. Oh Sama enggak, sekali tidak. kok enggak sih? Enggak. Kok bisa? Karena mereka Muslim, gimana ya ngomongnya? Mereka kan dijajah. Mereka sempat dijajah Tsar Rusia, Kekaisaran Rusia 100 tahun. Dijajah lagi 100 tahun. sama Tsar Rusia atau Kekaisaran Rusia. Oke. Terus dijajah lagi sama Uni Soviet. 70 Uni Soviet. tahun. Oh, 70 tahun kan. Kemudian Uni Soviet pecah pada tahun 1990 itu, 1991 mereka merdeka kan. 1991 tuh. Nah, ketika itu memang Uni Soviet atau Rusia yang sekarang itu menjajah mereka tuh tidak seperti Belanda menjajah kita. Gitu, Saat. gimana itu? Belanda menjajah. Iya, kalau Belanda menjajah kita itu kan mereka, Belanda biarinlah orang Indonesia ini, pribumi ini beribadah, pergi ke masjid, dibangunin masjid-masjid itu kan. Iya. Jangan dibangunin, tapi kita tidak boleh menyentuh politik dan ekonomi. Kan gitu dulu. Oke. Ya. 300 tahun. Kalau di sini enggak, Saat. Masjid dihancurin, dikubur. Bahasanya diganti. Bahkan tulisannya itu tulisan mereka, huruf-hurufnya itu diganti. Yang sebelumnya Latin ke Arab-Araban Persia gitu, mereka ganti ke akrilik, ke Rusia. Gitu. Oh. Al-Quran nggak boleh gitu pokoknya. Jadi kalau misalnya Uni Soviet menjajah itu, mereka tidak hanya memaksakan penjajahan atau tidak hanya eksploitasi natural resources, ekonomi dan energi ya kan di negara itu, tapi juga memaksakan ideologi mereka ke koloni mereka gitu. Jadi masjid dihancurkan. Ada. Tapi sekarang gimana kalau sekarang? Nah, karena seperti itu, jadi ada kayak generasi yang hilang. Oh. Gitu. Kayak ada generasi yang hilang. Setelah mereka merdeka, mulailah itu masjid yang dikubur, direnovasi lagi, dibangun. Ya kan, banyak ulama-ulama dari sini, banyak banget itu. Ulama-ulama sufi terutama ya. Itu dibangun lagi, dibuat lagi. Kemudian tapi ya ada generasi yang hilang, sehingga sampai saat ini anak-anak muda yang seperti saya sekarang, kalau ditanya muslim gitu, tapi sholat nggak sholat gitu, puasa nggak puasa gitu. Dan itu iya, dari 98% mungkin 80%-nya dari 90% itu seperti itu, nggak sholat, nggak puasa. Mereka nggak tahu caranya sholat. Saya nggak tahu caranya sholat gitu. Ke masjid mungkin seumur hidup nggak pernah gitu, Saat. Jadi muslim karena orang tuanya muslim. Cuma ada tetap orang-orang Sunni
orang Syiah yang ke masjid. Ada tetap. Jadi ya dari total populasi mungkin 20-30% lah yang membudidayakan dan mewarisi nilai-nilai Islam, mereka tetap sholat dan lain sebagainya gitu. Tetap ada, cuma ya nggak masif gitu. Jadi pemahaman agama, terus kemudian kesadaran untuk beribadah, pengetahuan agama, itu masih sangat kurang di sana ya? Oh iya, bukan kurang lagi, bisa dibilang hampir hilang gitu. Wah, hampir hilang. Hampir hilang. Gitu, bisa dibilang seperti itu. Di kampus juga sama, begitu? Di kampus juga ada beberapa yang, jadi istilahnya kalau kita di Indonesia, kita jalan di jalanan di mall itu, kita bertemu 10 wanita, 8 pakai jilbab, 2 enggak, atau 7 pakai jilbab, 3 enggak, gitu kan. Nah kalau di sini kebalikannya, 7 nggak pakai jilbab, 3 pakai, atau 8 nggak pakai jilbab, 2 pakai. Iya gitu, Sat. Gitu. Jadi memang ada generasi yang hilang. Pemahaman keagamaan itu masih sangat kurang di sana ya. Minim ya. Para dai itu datang dari mana kalau begitu itu? Pendakwah Islam. Nah, ada Sat. Jadi mereka itu kayak MUI-nya lah. Namanya Syekh Islam kalau di sini, Syekh Islam. Gitu, dan mereka terkumpul di Kaspian Muslim gitu loh. Kaspian Muslim, Kafkas Muslim. Kafkas itu bahasa lain dari Kaspia. Itu ada. Nah, cuman di Azerbaijan bukan hanya Islam ya, agama itu tidak didukung, namun juga tidak dilarang. Jadi dibiarkan aja. Tidak dilarang, tidak didukung. Jadi negara membebaskan itu pilihan pribadi gitu ya. Yang membebaskan agama ya. Pilihan pribadi ya udah. Iya, ya udah gitu, ditinggal aja gitu. Tidak didukung dan tidak dilarang, udah. Gitu. Antum tinggal di mana di sana itu? Saya tinggal di asrama kampus, jadi dekat sekitar. Asrama kampus di kota? Iya, di kota kebetulan. Kota apa? Kota Baku. Di kota Baku ya? Capital city-nya. Ibu kotanya. Ada banyak masjid di Baku itu? Lumayan banyak. Yang sering antum kunjungi masjid mana? Gimana suasananya di sana? Dekat kampus. Ini yang jadi background saya ini sebenarnya bukan masjid, bukan kampus juga, ini landmarknya lah. Ini namanya Haidar Aliyev Center. Gitu. Jadi ini gedung tanpa siku. Ini landmarknya Baku ini? Iya. Gedung tanpa? Yang jadi background saya. Gedung siku. Tanpa siku. Gedung tanpa siku dan tanpa tiang kalau nggak salah. Tanpa tiang? Ya, tanpa tiang dan tanpa siku. Gedung apa itu? Pertemuan Haidar apa? Aliyev Center. Ya, kayak konferensi, museum juga. Dan itu bentuk gedungnya itu adalah bentuk tanda tangan dari presiden pertama mereka. Gitu. Jadi, iya, bentuk gedungnya jadi tanda tangan, bentuk tanda tangannya, nah itu dijadiin bentuk gedung. Unik juga itu, gedung tanda tangan jadi gedung ya. Iya. Nah, kalau di masjid? Masjid tadi. Ada orang taraweh nggak? Sering. Taraweh ada. Bahkan ada iftar bareng, ada. Tidak memungkiri, walaupun minim pemahamannya tentang Muslim, cuma tetap ada orang-orang, ulama-ulamanya ada, orang-orang Sunni yang memang beragama dengan baik dan benar juga tetap ada gitu. Jadi ada masjid di sini di dekat asrama ini, masjid Turki, namanya Ejderbe masjid itu. Di situ ada lagi masjid Sunni, itu Ilahiyat, itu di sana di dekat kampus namanya Baku State University, itu di situ juga ada. Jadi ada. Cuma memang di sini perlu kita ketahuin, dia 40-an persen itu Sunni, 50-an persen sekian itu Syiah.
Itu Oh, sih. jadi lebih banyak Syiah. Lebih banyak Syiah, cuman perbedaannya tipis lah, nggak Tipis banyak. ya. Mm-mm. Ya, Tapi tentara setengah-setengah. nggak? Kelihatan nggak? Oh enggak, mereka nggak berantem sama sekali. Bahkan Oh, di masjid itu sudah biasa. Jadi kayak masjid ini nih, masjid Turki sini. Mereka azan, pertama azan Sunni. Setelah azan Sunni, azan lagi azan Syiah, kayak gitu. emang beda? Bahkan ada masjid Azannya beda itu? beda, azannya beda saat. Oh, azannya Kalau beda? azan Syiah tuh ada beda. Kalau azan Syiah itu mereka ada tambahan. Kan kalau kita asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna aliyan waliullah, gitu Oh, mereka. Iya, tambahannya. itu ada Waliullah ya? tambahan. Waliullah, aliyan waliullah. Oh, walis ya. Tuh, Imam, 12 imam ya. ya, Hmm. 12 imam dan banyak batu-batu di masjidnya itu kan. Oh, Gitu. ada batunya yang buat ditaruh Ada di batu-batunya. Kalau mereka sholat ya taruh di kening ya. kening ya. Jadi, jadi kalau hari Jumat itu Ah, biasanya orang Sunni dan orang Syiah tuh berdampingan sholat Sat. Gitu. Jadi imamnya dua. imamnya satu. Kalau kebetulan yang di Masjid Turki ini selalu Iya. Sunni imamnya. Jadi untuk sholat Jumat Sunni imamnya. Tapi nggak memungkiri saya lagi sholat di samping saya ada orang Syiah juga sholat. Cuman dia pakai batu, bedanya gitu. Oh, tapi sholatnya Mereka pakai bareng. batu. Jamaah. Sholatnya bareng. Sholatnya jamaah Oh, bareng. Dan mereka kalau Syiah itu sholatnya kan 3 waktu mereka. ya. Itu di jam Dijamak mereka ya. kan. Di jamak mereka gitu. Ah, ah. Jadi mereka nggak berantem sama sekali, Sat. Mereka nggak Oh, berantem sama sekali. Tapi bukan karena toleransi. Bukan tapi karena toleransi sama satu sama lain, enggak. Mereka tidak berantem karena yang Syiah tidak tahu akan kesiahannya dan yang Sunni tidak tahu akan kesuniannya gitu. kayak Islam KTP Gitu. lah ya. Jadi mereka sama-sama tidak mendalam. Iya, Oh. iya itu dia. Jadi mereka pemahamannya itu memang tidak mendalam antar Syiah dan Sunni. Jadi mereka ya nggak berantem. Oh, karena memang nggak paham ya sebenarnya Kayak itu. gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Tapi ada kendala nggak antum Iya. itu studi di situ, Ustaz? Kendalanya karena memang sangat sekular ya. Terkadang kita susah untuk ke sholat Jumat. Kalau sholat 5 waktu mereka ada musola di kampus. Cuman kendalanya itu kalau misalnya kita mau kebetulan ada kelas yang tabrakan sama waktu sholat Jumat, nah itu susah itu. Kita mau izin gimana pun ya nggak dikasih gitu. Oh. Udah kamu absen gitu tulisannya. Nah itu susah. Absennya ketat tuh kuliah itu. Absennya ketat. Lumayan kalau saya. Jadi mereka minimal kalau kampus saya minimal harus hadir 70%. 70% harus hadir Semester. per Iya, mata kuliah. 70%. Ya, satu mata kuliah satu kelas itu harus Kehadiran 70%. Iya, di bawah itu nggak bisa ikut ujian. Di bawah itu nggak bisa ikut ujian. Ngulang Nggak dong bisa. ya. Ulang udah. Gitu deh. Jadi terbuka kemungkinan sebenarnya ya para dai ke Azhar ini untuk memberikan pemahaman. Oh, para dai gini, Sat. Orang Indonesia lah. Mereka nggak boleh, Sat. Nggak boleh? Jadi nggak boleh. Jadi dai-dai atau ulama-ulama untuk memberikan ceramah, untuk memberikan public lecture gitu ya, kayak ceramah atau ya kuliah gitu, itu nggak sembarangan, Sat, di sini nggak boleh. Gitu. Oh. Harus ada regulasinya apa segala macam gitu. Karena masjid-masjid ulama-ulama yang khutbah Jumat itu pun dikontrol oleh pemerintah. Gitu. Jadi harus kompromis atau sejalan dengan pemikiran pemerintah gitu, nggak ya kayak zaman Pak Harto saat gitu. Kalau untuk kepemerintahannya rezimnya kayak rezim Pak Harto kita waktu 98 gitu. 98 ke bawah.
Ketat ya Tuh. kontrolnya ya terhadap masyarakat. Kuat gitu. Kalau alumni pesantren yang mau nerusin ke Azerbaijan, memungkinkan nggak? Memungkinkan sekali. Apa yang Cuman menarik kalau dari misalnya sana? ditanya, teman-teman mungkin yang mau ngambil ini engineering dalam perminyakan. Perminyakan itu, kuliah perminyakan, wah di sini top banget di sini. Keren banget. Kalau misalnya ngambil perminyakan di sini ini, bahkan kalau misalnya kita ngambil perminyakan di Azerbaijan itu gengsi di dunia. Kalau kita kerja dimanapun di perminyakan itu gengsinya tinggi sekali. Wah, alumni Azerbaijan. Dia ada pengakuan internasional. Jadi yang paling top memang di sini untuk fakultas di Azerbaijan tuh ya itu perminyakan. Gitu, karena memang pemasukan mereka dari situ. Gitu. Azerbaijan negara apa sih yang terkenal dari situ? Minyak gasnya pertama, minyak dan gas. Itu udah pasti lah ya. Ya. Kedua, dia terkenal dengan Caspian Sea-nya. Jadi danau terbesar sedunia. Danau ya? Itu kan danau terbesar sedunia itu kan saking besar itu dibilang Caspian Sea, dan danau ini dimiliki oleh 5 negara termasuk Azerbaijan. Apa aja itu negara apa aja? Azerbaijan, Rusia, Iran, Turkmenistan dan Kazakhstan. Danau Caspian itu ya? Ya, mereka yang punya Caspian Sea ini. Oh, itu sebenarnya danau ya, bukan laut itu? Danau bukan laut, tapi karena saking luasnya, saking besarnya, akhirnya dibilang Caspian Sea gitu. Oke. Laut Kaspia gitu. Apalagi yang menarik? Terkenal dengan itu, dia terkenal dengan line of fire-nya tadi ya, karena di sini gas buminya dan minyaknya banyak, jadi ada api yang keluar dari tanah gitu. Jadi api itu ya keluar dari tanah, kayak seakan-akan tuh tanah terbakar. Mereka terkenal dengan line of fire. Saking banyaknya. Kalau Indonesia, gas, ya? Iya. Kalau Indonesia kan kita terkenal dengan ring of fire. Ya. Ring of fire itu karena banyak gunung berapi di Indonesia. Kalau di sini line of fire. Gitu. Oh, tanahnya yang berapi. Kemudian terkenal dengan, kalau sejarah Islamnya tidak banyak yang tahu, cuman sangat dalam. Jadi di sini terkenal dengan ulama sastrawannya yang ulama. Kalau saya tahu Nizami Ganjavi itu. Nizami Ganjavi yang menulis cerita tentang Laila dan Majnun. Laila Majnun, iya. Majnun. Nah, itu karyanya beliau asal sini. Jadi Ganjavi itu diambil dari kata kota. Kota namanya Ganja gitu. Jadi dia bilang Nizami Ganjavi. Gitu. Dia penulis Laila Majnun. Laila Majnun ya. Itu buku kan yang menginspirasi Shakespeare untuk menulis Romeo and Juliet gitu kan. Betul. Kemudian ada ulama Fuzuli, nah ini banyak. Dan ada salah satunya, ini yang sedang diteliti. Kalau mungkin antum ngobrol dengan Pak Husnan itu, ini yang sedang diteliti. Jadi meneliti bahwasannya Islam di Indonesia masuknya dari Azerbaijan. Jadi ada namanya Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi. Nah, Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, bapaknya atau ibunya gitu, orang Arab. Cuman pasangannya, istri atau suaminya itu orang sini, orang Azerbaijan. Itu. Dia merantau menyeberangi Laut Kaspia ke Uzbekistan, ke Bukhari. Dari Bukhari belajar, dia merantau lagi pergi ke melalui Asia, itu lewat Asia, kemudian sempat berhenti di Rohingya, ya kan, lalu turun lagi ke bawah, akhirnya berhenti di Jawa Dwipa. Makanya kita tahu kalau di Indonesia tuh ada Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi. Iya. Juga ada satu daerah yang terpisah dari Azerbaijan, itu menjadi daerah otonomi mereka terpisah, tapi tetap Azerbaijan, itu namanya Nakhchivan. Nah, di daerah ini dipercayai itu adalah tempat lahir dan tempat berasalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh.
Kenapa kayak gitu? Karena dari namanya naksifan. Naksifan itu serapan dari bahasa Arab yang artinya nuh, nuh. Sifan itu safin atau perahu. Safinah ya. Ya, safina. Naksafin gitu. Oh. Naksafin. Naksifan. Gitu, saat itu katanya begitu. Jadi di sana ada tom, kayak seakan-akan mereka ngeklaim sih itu kuburannya Nabi Nuh. Itu cuma wallahu alam ya. Jadi dipercayai ketika terombang-ambing itu kapal Nabi Nuh dan mendarat bertengger di Bukit Judi di Turki itu. Nah, setelah itu Nabi Nuh kembali lagi ke kampung halamannya, itu di Naksifan itu. Gitu, Sat. Kapalnya ada itunya, ada peninggalannya di situ. Karena di kapalnya kan, bangkai kapalnya itu kan ada jejaknya itu di Judi, di Bukit Judi di Turki. Jadi setelah terombang-ambing sekian lama, ketika air itu surut, nah bertenggerlah, mendaratlah di Bukit Judi. Oh, di Turki ya? Di Turki itu. Nah, salah satu buktinya bahwasannya Nabi Nuh berasal dari sini itu ada gunung yang memiliki cowak. Jadi gunung itu ada cowaknya. Nah, konon katanya ketika kapal itu berombang-ambing agak sedikit mulai surut, nah kapal itu sedikit menggesek salah satu gunung yang ada di Naksifan ini. Oh. Jadi ada cowaknya gitu ya, gunung. Jadi di Naksifan ada. Gitu, gede benar ya berarti kapalnya ya? Oh, yang gede banget itu memang. Itu kalau dari sejarah kenabiannya gitu. Baiklah. Itulah, Sat. Syukron jazilan Ustadz Kifah ini. Hikayah luar biasa ya. Benar-benar menginspirasi terutama adik-adik nih yang pengen belajar ya. Mana saja itu belajar. Dan tentu saja bahasa Inggrisnya mesti, bahasa Arabnya juga. Bahasa itu kalau keluar negeri itu mesti harus ya Ustadz Kifah ya. Karena kuliahnya menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Barakallah Ustadz Kifah. Mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Mau netep di Azerbaijan atau balik ke Indonesia? Pulang, Sat. Oh, pulang ya? Nah, tetap ladang perjuangannya di Indonesia. Oh, ladangnya di Indonesia. Mudah-mudahan sukses Ustadz Kifah ya. Barakallah. Manfaat cepat selesai. Demikian rekan-rekan sekalian perbincangan kita dengan Ustadz Kifah Bey, putra dari alumni kita Profesor Dr. Rusnan Bey Manan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.